Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial, pada kali ini kita akan membahas dengan tema selanjutnya yaitu probabilitas. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengertian probabilitas, konsep probabilitas, unsur probabilitas, dan asas perhitungan probabilitas. Probabilitas tentunya sudah pernah kita pelajari dulu pada saat kita sekolah, yaitu pada SMP dan SMA. Mungkin lebih banyak kepada pelajaran saat SMA, yaitu salah satunya di pelajaran matematika. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian atau kemungkinan. Di dalam probabilitas, ini merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, probabilitas tadi sudah definisinya, sekarang terkait dengan konsep dari probabilitas. Konsep dari probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Jadi kita akan menentukan terkait dengan peluang, kemungkinan. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Nah, sedangkan yang biasa kita kenal istilah di dalam probabilitas juga terkait dengan percobaan. Adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Kemudian kita juga akan mengenal istilah hasil atau outcome yang merupakan suatu hasil dari sebuah percobaan, dan peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, manfaatnya apa sih kita mempelajari probabilitas? Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Ini biasanya kalau kita membaca buku referensi terkait dengan berapa sih peluang kemungkinan hujan. Nah, ini adalah yang biasa digunakan terkait dengan prediksi atau perkiraan cuaca. Itu menggunakan teori probabilitas. Ataupun pada saat pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota dewan. Nah, itu menggunakan teori probabilitas. Berapa sih kemungkinan dari misalkan peluang dari partai A untuk terpilih atau mendapatkan suara terbanyak. Nah, ini kita gunakan teori probabilitas. Nah, pendekatan perhitungan probabilitas ada dua, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Apa itu pendekatan objektif? Nah, pendekatan objektif dengan pendekatan klasik itu didasarkan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen memiliki kemungkinan atau peluang yang sama. Jadi di sini menganggap bahwa peluangnya itu sama. Misalkan begini, ketika ada 100 mahasiswa, kemudian 25 orang diantaranya wanita. Nah, berapa peluang misalkan kita ingin memilih ketua kelas ya atau ketua tingkat? Berapa peluang ketua tingkat dari mahasiswa yang wanita? Berarti peluang atau probabilitas wanita adalah jumlah wanita yang ada di kelas tersebut kemudian dibagi dengan total populasi berapa yang ada di kelas tersebut, yaitu 25/100 sehingga diperoleh 1/4 atau peluangnya berapa, yaitu 0,25 atau 25% ya. Jadi 1 dibagi 4 itu kan 0,25. Tadi bahwa konsep probabilitas itu berada pada rentang 0 hingga 1 atau bisa dalam bentuk persentase. Nah, ketika ada soal seperti ini kita bisa bilang bahwa peluang mahasiswa ketua tingkat yang terpilih adalah mahasiswa wanita sebesar 0,25 atau 25%. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Ya, jadi frekuensi relatif pada dasarnya
bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas, ya, frekuensi relatif. Sehingga kalau kita membuat dalam suatu rumus adalah probabilitas terjadinya suatu kejadian. Jadi apa nih yang akan kita lihat atau kita hitung atau kita cari, ya, sama dengan frekuensi terjadinya kejadian per jumlah observasi, ya. Sehingga kalau kita nilai, nah di sini bisa berapa sih probabilitas nilai 20, ya berarti 3, ya. Karena frekuensi terjadi kejadian 20 itu ada frekuensinya 3 per jumlah observasi berapa? 5 tambah 10 tambah 3 yaitu 18, ya. Atau di sini adalah 1/6 atau 0, berapa? 3 1/6, ya. 1/6 itu sekitar 0, sekian, ya. Jadi nanti silakan kita hitung terkait dengan 1 dibagi 6, yaitu 0,167, atau kita bisa dalam bentuk presentasi sebesar 16,7%. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Nah, ini kesulitannya yaitu karena dia bersifat subjektif yang tentunya berbeda dari individu satu dengan individu lain jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Nah, biasanya ini dalam bentuk opini atau pendapat, ya. Ini sangat subjektif sekali karena tergantung dari tentunya pengalaman sebelumnya, ya. Ini jarang ya kita tentukan kalau terkait dengan opini pendapat karena penilaiannya bersifat subjektif. Nah, aturan dasar probabilitas yaitu aturan penjumlahan, yaitu aturannya yang berlaku adalah kejadian yang saling menghilangkan, karena seperti apa akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kejadian yang tidak saling menghilangkan. Nah, kalau di aturan perkalian, kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Nah, kejadian saling menghilangkan. Di sini apa maksudnya? Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi atau sebaliknya. Ya, ini biasanya misalkan kita menggunakan uang logam, ya. Ketika muncul sisi gambar, maka sisi angka itu tidak akan muncul, ya, dan sebaliknya. Ini maksudnya, ya. Jadi kejadian saling menghilangkan ketika salah satu kejadian muncul, maka kejadian yang lainnya tidak akan terjadi. Nah, rumusnya yaitu probabilitas A ini ya, ada mode kayak lengkungan gitu ya. A UB itu adalah peluang A ditambah peluang B. Nah, misalkan lalu di sini, berapa peluang munculnya angka 3 atau 4 pada dadu? Dadu itu kan ada 6 ya. Berarti peluang A, ya, peluang munculnya atau probabilitas angka 3 ditambah dengan probabilitas munculnya angka 4. Atau di sini 3 atau 4 adalah 1, ya. Karena angka 3 dalam dadu kan hanya 1 kan. 1 per jumlahnya dadu itu ada 6 sisi, ada 6 angka. Berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau 1/3, ya, atau 0,33 atau 33,3%. Yang selanjutnya adalah kejadian tidak saling menghilangkan, ya. Di sini bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Ya, jadi kalau katanya A terjadi bisa aja B terjadi. Kalau B terjadi mungkin saja A-nya juga terjadi. Rumusnya ini, ya, ketika kedua itu mungkin terjadi adalah peluang A tambah peluang B, ya, dikurangi peluang A. Kalau kita ini kan bisa ini irisan ya. Kalau model kayak ya terbaik peluang A dan B.
Kalau U itu atau ya. Contohnya seperti ini. Berapa probabilitas sebuah kartu yang dipilih secara acak dari satu set kartu yang berisi 50 buah. Jadi kalau kartu remi itu kan ada 52 buah ya. Nah, adalah kartu bergambar king atau bergambar hati. Nah, ini kan bisa ya. Ketika kita ingin memilih kartu bergambar king, bisa aja pas king itu adalah yang pas bergambar hati, king hati ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita menghitung dulu peluang atau probabilitas dari masing-masing. Nah, peluang munculnya kartu bergambar raja atau king ya. Karena gambar raja itu kan K itu kan dalam kartu itu hanya 4 ya. Betul 4 ya. Jadi 4 per jumlah semuanya ada 52. Sedangkan peluang untuk yang bergambar hati itu kan kita ada angka 1 sampai 10. Kemudian ada kartu JQK ya, 10 tambah 3 adalah 13 per 52 ya. Ini 13 per 52. Dan P irisan B-nya. Jadi ketika dia king dan hati itu ada berapa? Kingnya hati kan hanya satu kan? Atau bisa bilang kartu kalau V itu hanya satu, berarti 1 per 52. Sehingga ketika ditanya probabilitas kartu bergambar king atau bergambar hati sama dengan masukkan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A dan B. 4 per 52 tambah 13 per 52 dikurang 1 per 52 adalah, nah ini kan, ditambahkan 17 kurang 1 adalah 16 per 52. Ini silakan nanti dikecilkan atau kita bisa buat dalam bentuk persentase. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi perkalian adalah kejadian bersyarat. Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Demikian juga sebaliknya, kejadian B bisa terjadi jika kejadian A sudah terjadi. Jadi peluang A jika B ya, peluang kejadian A ya, peluang kejadian A setelah kejadian B. Jadi gini ya, PAB adalah peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi. Kalau PBA adalah peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Nah, rumus probabilitasnya seperti apa? Peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi itu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Ya, saya ulangi. Peluang kejadian A setelah kejadian B adalah peluang A dan B, dibagi dengan peluang B. Oke, sedangkan kalau peluang kejadian B setelah kejadian A, maka rumusnya adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Jadi kita lihat ya nih yang di sini ya, yang terjadi duluan itu akan menjadi pembaginya. Oke. Ada juga namanya kejadian bebas ya. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan lainnya, maka rumusnya adalah PA dan B adalah PA kali PB. Oke? Nah, beberapa prinsip menghitung nanti akan dikenal faktorial. Coba nanti diingat kembali ya, faktorial terkait dengan berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Masih ingat kan faktorial? Tandanya N, tanda seru ya. Kemudian ada permutasi. Permutasi adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek ya. NCR adalah di sini N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Nah, ada juga kombinasi berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutan. Ya, ini adalah permutasinya ya, terkait dengan ini ya, nanti bisa dicek kembali di dalam referensi statistik atau referensi sebelumnya yang sudah pernah dipelajari. Nah, permutasi. Permutasi adalah suatu pengurutan elemen di mana
pengurutan elemen tersebut penting ya. Jadi ini adalah syaratnya adalah pengurutan elemen ya. M itu ada elemen, X itu adalah kejadian. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi ya. Direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Ada berapa carakah? Jadi berapa elemen ya? Elemennya kan ada 10 ya. Kejadiannya diminta 5, X-nya 5. Jadi 5 permutasi 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 5 faktorial. Ini adalah 10 faktorial per 5 faktorial ya. Ini kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial ini bisa coret sehingga tinggallah 10, 9, 8, 7, 6. Saya ingatkan kembali ya, 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga 5, 4, 3, 2, 1 kita coret di atas bawah tinggallah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dengan hasil 30.240. Nah ini adalah misalkan contoh yang terkait dengan permutasi. Nah, selanjutnya adalah kombinasi. Satu pengurai elemen di mana pengurai elemen tersebut tidak penting ya, tidak menggunakan terkait dengan urutan-urutan elemen. Ada 5 calon kepala desa. Bagaimana cara memilih 2 calon ya? Nih, kalau kita lihat inilah elemen ya di sini. Ada 5 calon, gimana tuh cara milihnya 2? Tadi kan kita bedakan kalau permutasi ya, ada 10 cara. Nah, untuk mencari 5 rencana, berapa cara untuk mencari 5 ya? Nah, di sini adalah X itu adalah 2, kita milih 2 dan dari elemen ada 5, 2C5, di sini adalah 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Artinya di sini 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi kalau kita ini adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, 3 faktorial coret sama 3 faktorial tinggal 2 faktorial adalah 2 kali 1 sehingga ada 10 cara. Oke? Ya, kalau di sini beda kombinasi sama permutasi itu adalah urutan elemen yang tidak penting ya. Karena ini 5 ini mempunyai probabilitas yang sama, tidak memperhatikan urutan-urutan. Sedangkan di permutasi tadi urutan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian ada teorema Bayes ya, merupakan salah satu pengaplikasian dari aturan perkalian dalam konsep probabilitas. Kejadian yang digunakan dalam aturan perkalian adalah kejadian bersyarat. Masih ingat tadi ya, kejadian bersyarat. Dikembangkan secara luas dalam statistik inferensial. Teorema ini ditemukan oleh referen Thomas Bayes pada abad ke-18 sehingga dinamakan teorema Bayes dengan rumusan peluang kejadian A setelah B terjadi adalah peluang kejadian A dan B per peluang kejadian B. Ya. Contoh kasus. Misalkan seperti ini, 3 orang mahasiswa dicalonkan menjadi ketua himpunan. Peluang A, jadi ada A, B, C ya calon mahasiswanya. Peluang A terpilih sebesar 30%, peluang B dan C terpilih masing-masing 50 dan 20%. Jika A yang terpilih, maka peluang menaikkan iuran keanggotaan sebesar 80%. Sedangkan jika B atau C yang terpilih, peluang menaikkan iuran masing-masing sebesar 10% dan 40%. Jika dalam beberapa minggu telah terjadi pemilihan dan diketahui iuran keanggotaan sudah naik, maka tentukan peluang C yang terpilih menjadi ketua himpunan. Tadi kan sama-sama naik ya. Seperti apa? Kita bisa melihat dulu diketahui peluang A terpilih tadi berapa? 30%, 0,3. Peluang B terpilih berapa tadi? 50% dan C 20% jadi 0,5 dan C 0,2. PN ini adalah peluang iuran naik. Ya, karena kita tadi adalah terkait dengan peluang iuran naik. PTN, peluang PN, peluang N itu adalah peluang iuran naik. PTN adalah peluang iuran tidak naik ya. Nah, peluang iuran naik ketika A terpilih adalah 0,8 ya. Tadi kan gini kan.
Jika A terpilih maka peluangnya adalah 80% kenaikan, B 10% dan C 40. Jadi ya langsung aja peluang naik ketika B 0,1 karena sudah 10% dan peluang C adalah 0,4 karena peluangnya adalah 40%. Selanjutnya yang ditanyakan nah ini ya. Oke, di sini calon A, peluang B, peluang C. Kita bisa bikin suatu bagan lebih mudah ya. Peluang A, peluang B, peluang C, ini adalah peluang naiknya adalah 0,8 kan tadi kan. Peluang B ini tadi tinggal memindahkan. Di sini peluang naik dengan peluang tidak naik, ketika peluang naiknya 80% berarti peluang naiknya berapa? 20% karena pasti nilainya adalah 100% ya atau angkanya 1 ya. Jadi peluang naiknya 0,8 berarti peluang untuk tidak naik ketika A terpilih adalah 0,2. Nah, kemudian peluang B di sini adalah peluang naiknya 0,1 maka peluang tidak naiknya adalah 0,9 sedangkan C peluang naiknya adalah 0,4 sedangkan peluang tidak naiknya adalah 0,6. Nah, setelah ini kita akan mencari PAN. Jika peluang A terpilih dan naik, A terpilih dan naik adalah PA kali P naik NA. Saya ulangi, peluang A terpilih dan iuran naik adalah peluang A dikali dengan peluang terpilihnya peluang A terpilih dan berapa persen dia naik. Berarti 0,3 kali 0,8 adalah 0,24. Sedangkan peluang A tidak naik itu adalah 0,3 kali 0,2 yaitu 0,06. Sedangkan peluang B dan iurannya naik adalah PB kali P naik peluang B adalah 0,5 kali 0,1 ya. Ini adalah 0,05, kemudian peluang B dan iuran tidak naik adalah PB kali P tidak naik, terpilih B adalah 0,5 kali 0,9 adalah 0,45 dan peluang C dan N ya, peluang C dan naik ya. Ini adalah peluang C dikali 0,2 kali 0,4 adalah 0,08 dan peluangnya C dan tidak naik adalah 0,2 dikali 0,6 adalah 0,12. Nah, tadi ditanyakan, jika iuran ternyata sudah naik, maka tentukan berapa peluang C yang terpilih jadi ketua himpunan. Jadi sudah tahu naik ya, berarti PC naik. Betul ya? PC naik adalah P, C, dan N per PN. Lihat lagi tadi kejadian bersyarat ya. P, C, dan N, P peluang C dan naik, dan per N. Ini kita sudah dapat tadi di sebelumnya PCN ya. PCN adalah 0,08 di sini ya. P peluang C yang naik kan. Nah, 0,08 per PN ya, peluang naik ya itu peluang A naik berapa persen tambah peluang B pas naik berapa persen dan peluang C dan naik berapa persen. Ya, ini kita bisa lihat sebelumnya peluang yang naik adalah 0,24 kemudian 0,05 dan 0,08 ya. 0,24, 0,05 adalah 0,216 atau 21,6%. Gimana? Masih bingung? Silakan nanti dipelajari dengan seksama terkait dengan contoh soal ini. Oke, di sini selanjutnya adalah latihan soal ya. Latihan soal pertama, suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di tengah kota, daerah kaki bukit, dan daerah tepi pantai. Dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, berarti dia yang di daerah tengah kota, daerah kaki bukit 0,3, dan daerah tepi pantai 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,05. Bila pemancar dibangun di kaki bukit, peluangnya terjadi gangguan sinyal 0,06 dan bila pemancar dibangun di tepi pantai, peluang gangguan sinyal adalah 0,08. Jika diketahui telah terjadi gangguan sinyal, tentukan peluang pemancar tersebut dibangun di kaki bukit. Ya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian soal yang kedua,
Seorang pegawai mempunyai dua alternatif alat transportasi yang biasa digunakan untuk pergi ke tempat kerja, yaitu dengan menggunakan mobil atau motor. Dalam 1 bulan, peluang pegawai tersebut menggunakan mobil untuk bekerja sebanyak 25% dan menggunakan motor sebanyak 75%. Jika menggunakan mobil, maka peluang dia datang tepat waktu adalah 60%, sedangkan jika menggunakan motor sebesar 70%. Jika suatu hari dia datang terlambat ke kantor, tentukan peluang dia pergi menggunakan mobil. Latihan soal ketiga. Dari setiap 100 pekerja di sebuah perusahaan, 57 orang adalah pekerja produksi A, 40 orang adalah pengawas B, 2 orang adalah sekretaris C, dan 1 orang manajer D. Jika seorang dipilih secara acak, tentukan probabilitas peluang A, ini mudah sekali ya, peluang A atau B atau C, ini juga mudah, dan peluang A atau D, serta peluang A atau C. Ini konsep yang di awal, silakan nanti dikerjakan. Nanti soal keempat, Departemen Pariwisata Kota Bandung mempunyai data dari 200 orang wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Ternyata 120 orang mengunjungi teater dan 100 orang mengunjungi kebun binatang, serta 60 orang telah mengunjungi kedua objek wisata tersebut. Tentukan probabilitas seorang wisatawan terpilih mengunjungi teater atau kebun binatang. Ya, atau ya, silakan dikerjakan. Soal yang kelima, ini adalah dari 500 orang mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Jadi ini model kayak nanti bikin suatu, bisa bikin suatu irisan ya. Nah, berapa probabilitas mengambil ketiga mata kuliah, mengambil aljabar tapi bukan kalkulus, mengambil statistik tapi bukan aljabar, mengambil kalkulus tapi bukan statistik. Nah, latihan soal 6. Di sini terkait dengan survei 60 orang, dapat 25 orang membaca majalah Tempo, 26 Gatra, 26 Intisari, 9 yang Tempo dan Intisari, 11 Tempo dan Gatra, 8 Gatra dan Intisari, serta 8 tidak membaca majalah satupun. Tentukan probabilitas orang yang membaca ketiga majalah tersebut. Tentukan juga probabilitas orang yang benar-benar membaca satu majalah ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, bisa dengan kelompok kecil tetapi nanti pengumpulannya tetap individu ya. Untuk tugas ini memang agak perlu memikirkan waktu yang lebih sehingga saya akan memberikan sampai H-1 sebelum perkuliahan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.